Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya bersama Ustadz Arif. Kita akan belajar mengenai kemuhammadiyahan ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak coba dibuka halaman 34 ya. Kita akan belajar mengenai anak Muhammadiyah ya. Sebagai pelajar di sekolah Muhammadiyah, kalian tentu merasakan keberadaan dan manfaat organisasi ini. Melalui sekolah-sekolahnya, Muhammadiyah ikut serta mencerdaskan anak bangsa. Mencerdaskan tidak hanya dalam bidang ilmu pengetahuan umum saja, tetapi juga dalam pengetahuan agama. Karena itu, Muhammadiyah juga sebagai organisasi sosial untuk memajukan masyarakat muslim selalu membutuhkan kesediaan orang-orang Islam untuk bergabung menjadi penggerak organisasi ini. Pelajar Muhammadiyah juga disebut anak Muhammadiyah. Anak Muhammadiyah adalah siswa yang belajar di sekolah Muhammadiyah, di mana para siswa dididik menjadi kader Muhammadiyah. Kader Muhammadiyah adalah orang yang disiapkan untuk memajukan perjuangan dakwah Muhammadiyah. Sebagai anak Muhammadiyah, maka hendaklah berperilaku yang sopan, santun, suka menolong, menyayangi teman, berbakti kepada orang tua, dan patuh kepada guru. Cara mewujudkan cinta kepada Muhammadiyah antara lain yaitu mewujudkannya dengan menjadi pelajar Muhammadiyah yang berprestasi. Caranya dengan rajin belajar, tekun beribadah, dan memperbanyak doa. Mencintai Muhammadiyah juga dapat kita wujudkan dengan aktif dalam kegiatan-kegiatan Muhammadiyah. Misalnya mendatangi acara pengajian, memberi sumbangan di panti asuhan, dan ikut mewujudkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ya, yang dilakukan di Muhammadiyah. Dakwah amar ma'ruf maksudnya yaitu Muhammadiyah senantiasa mengajak masyarakat untuk berbuat kebaikan. Sedangkan dakwah nahi mungkar maksudnya Muhammadiyah senantiasa aktif mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Beberapa contoh dakwah amar ma'ruf di sekolah adalah sebagai berikut. 1. Mengajak teman masuk sekolah tepat waktu ya. Yang kedua, mengajak teman mengerjakan tugas. Yang ketiga, mengajak teman mendengarkan nasihat guru. Yang keempat, mengajak teman menjaga kebersihan. Yang kelima, mengajak teman berdoa dengan baik ya. Keenam, mengajak teman sholat di masjid atau di musola. Yang ketujuh, mengajak teman membaca buku di perpustakaan. 8. Mengajak teman merapikan meja belajar di kelas. 9. Mengajak teman berdoa sebelum makan dan minum. Yang ke-10, mengajak teman tertib di laboratorium sekolah, yaitu contohnya apa? Contohnya perbuatan baik ya. Amar ma'ruf itu menyuruh atau mengajak untuk berbuat yang baik. Terus beberapa contoh dakwah nahi mungkar di sekolah adalah sebagai berikut ya. 1. Melarang teman ramai di kelas. Terus melarang teman ramai di masjid atau di musola. 3. Melarang teman buang sampah sembarangan. Yang keempat, melarang teman berkata kotor. Yang kelima, melarang teman menyontek. Yang keenam, melarang teman berkata bohong. Yang ketujuh, melarang teman berkelahi. Kedelapan, melarang teman bermain di saat pelajaran. Yang kesembilan, melarang teman mencoret-coret tembok. Yang ke-10, melarang teman makan dan minum sambil
sambil berdiri ya. Itu tadi adalah apa anak-anak? Contoh ya atau ciri perbuatan ya amar ma'ruf nahi mungkar ya. Kita sebagai anak Muhammadiyah ya, kita harus bisa menerapkan itu semua ya anak-anak ya. Kita harus bisa berbuat baik pada diri kita ya. Berbuat baik kepada diri kita. Kalau kita sudah bisa berbaik kepada diri kita, maka kita kita terapkan juga berbuat baik kepada orang lain ya. Contohnya apa Ustadz? Berbuat baik pada diri kita ya. Contohnya ya, kalau kalian waktunya sholat ya dimulai dari diri kalian sendiri. Berbuat baik pada diri kita sendiri. Kalau ada teman yang memusuhi kita ya, kita harus kita harus bisa tidak boleh membalasnya, tapi kita harus bisa mendoakannya ya. Harus bisa mendoakan biar anak tersebut sadar bahwa apa yang dilakukan itu salah. Terus apalagi? Contohnya berbuat baik pada diri kita sendiri ya. Kita belajar terus belajar untuk menjadi orang yang pintar, orang yang pandai, orang yang berakhlak ya. Anak-anak, kita ya sebagai anak Muhammadiyah ya, kita sekali lagi harus bisa menerapkan membuat diri kita menjadi contoh bagi orang lain ya anak-anak ya. Oleh karena itu anak-anak, dimulai dari dini kita harus bisa belajar ya. Harus bisa belajar menata diri, terus bersikap atau bertutur kata yang baik kepada teman, terus bisa membantu ya, bisa membantu atau menasehati kepada sesama ya anak-anak ya. Untuk tugasnya ya anak-anak ya, supaya kalian lebih paham ya, tugasnya yaitu di halaman 36 ya. Di halaman 36 itu belajar dengan orang tua. Nah, dan di halaman 37 yang atas ya, yang atas saja. Yang 1 sampai 5 itu ya, itu dicawang atau diberi tanda X. Tugasnya tetap ya ditulis di buku tulis ya, supaya kalian juga tulisannya biar tambah rapi ya dan tambah lancar ya. Mungkin itu yang dapat Ustadz sampaikan ya. Sekali lagi anak-anak harus harus rajin belajar ya, harus rajin belajar. Jangan sampai jangan sampai nanti kalian tertinggal sama teman-temannya ya anak-anak ya. Itu yang dapat Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.